Kekalunannya ya, kalau gua lihat sih keren banget sih dia, cara dia ngehandle keuangannya. Lagi rame banget nih di sosial media film Home Sweet Loan, di mana karakter utama di film itu si Kaluna yang menjadi seorang sandwich generation. Nah, pandangan lu sendiri nih terhadap Kaluna yang harus jadi sandwich generation itu kayak gimana sih? Pandangan gue ya, sebenarnya bukan parah sih. Sebenarnya ya gimana ya? Gue jadi Kaluna bakal capek sih yang pertama, karena dia bertanggung jawab semuanya ke keluarganya, mulai dari orang tuanya, terus juga kakak-kakaknya, dan juga apa yang udah dia dapat nih dari Kaluna. Menurut gua nggak tahu ya ini kalau misalkan hitungannya adalah balas budi ke orang tua, ya udah sebagai balas budi. Tapi kalau untuk ke kakak-kakak yang lain, gila lu kuat banget men. Kalau udah kan cewek ya, nggak men dong harusnya. Kuat banget dong. Kuat banget say. Nah, Pandangan gua keren sih Kaluna, apalagi dia Gen Z kan. Gen Z itu kan identik dengan boros, gaya hidupnya boros, suka beli barang-barang ya buat menuhin lifestyle mereka lah. Menurut gua keren sih Kaluna, dia bisa nurunin egonya dia buat pentingin keluarganya, kayak bayar listrik, kebutuhan sehari-hari yang ditanggung Kaluna sendiri. Wah, menurut gua keren sih dia. kekalunannya ya, kalau gua lihat sih keren banget sih dia, cara dia ngehandle keuangannya, cara dia ngebatesin pengeluarannya dia, sebegitu beratnya cari duit untuk ngebiayain diri sendiri dulu deh, ngebiayain diri sendiri, ngebiayain keluarganya, ada ibu bapaknya, bahkan sampai ke kakak-kakaknya. Sih keren banget sih. Kasian sih gua. Nggak ada kata lain yang bisa mendeskripsikan itu sih. Menurut gua kasian banget jadi Kaluna. Maksud gua dia nggak milih lahir di keluarga yang seperti apa, tapi harus dibebankan dengan tanggung jawab yang sebegitu besarnya gitu. Dan itu pasti berat banget sih jadi doi. Ya mungkin buat sandwich generation yang harus nanggung banyak kebutuhan, bukan cuma diri tapi orang-orang di sekitar, ya itu mungkin agak anti mainstream nih, karena biasanya orang yang mungkin nanggung banyak kebutuhan, bukan cuma kebutuhan dia tapi keluarganya, adik-adiknya, itu biasanya umum di kalangan generasi sebelum generasi sandwich ya, kayak milenial gitu. Jadi mungkin itu sebuah terobosan yang bagus ya untuk dilakukan. Jadi cuma ya harus kuat-kuat mental lah ya. Tapi gue bukan berarti bilang anak-anak zaman sekarang tuh mentalnya tuh lemah atau gimana gitu ya. Justru malah itu ngasih jadi role model gitu, bahwa di saat banyak anak-anak zaman sekarang tuh dipermudah gitu dengan banyak kemudahan, privilege dan lain-lain gitu. Ada yang bisa melakukan banyak hal dan mau mau bersusah-susah gitu. Kaluna, kamu hebat, kamu keren, tapi agak kenapa gitu lo sampai menekan ego lo untuk membayarin utang kakak-kakak lo tuh kenapa ya? Emang lo nggak butuh duit buat nabung biaya hidup sendiri, say? Tapi keren, hebat. Yang gue lakukan sih di posisi Kaluna, ketika ada itu ya, ada masalah seperti itu ya, masalah yang pinjam meminjam itu ya, kalau yang gue lakukan sih gue nggak mau bayarin ya, gue nggak mau bayarin sih Keluarganya itu. iya, gue cari jalan keluar yang lain. Misalnya kita cari jalur hukum aja gitu loh. Jalur hukum, misalnya kita kakaknya nggak punya duit buat ngebayar utang-utangnya, ya udah itu kan tanggung jawab dia. Lo bisa menyurati ke siapa kek. Aku akan egois. Aku nggak mau bayarin utang kakak-kakaknya, karena untuk apa? Ngapain? Itu kan tanggung jawab dari kakaknya.
kakaknya yang berbuat, ya kakaknya yang harus bertanggung jawab. Kenapa dia yang berbuat, gue yang bertanggung jawab? Say, gue juga pengen punya rumah, gue juga pengen punya mobil gitu. Kalau gue ada di posisi Kak Luna, gue keluar dari kakak. Yang pasti. Yang pertama gue lakukan. Karena gue tahu bahwa gue nggak tahu ya. Gue ngerasa untuk apa gue bertanggung jawab atas sesuatu hal yang bukan yang gue perbuat gitu. Lain cerita kalau misalnya itu adalah perbuatan gue gitu. Kalau misalnya itu perbuatan gue, ya gue wajib dan harus bertanggung jawab. Tapi kalau misalnya itu bukan perbuatan gue, untuk apa anjir? Untuk apa gue bertanggung jawab atas sesuatu hal yang bukan gue mau, bukan gue lakukan? Dan in the end, daripada gue nyalain orang gitu, mending ya udah gue cut off aja, cabut, caps. Udah pasti gak bisa ya. Karena gue boros, gue anjir lah boros banget. Kayak gaji bulan ini udah beli apa aja tuh? Anjir, boros itu kayak gue nggak bakal hidup gue kayaknya kalau kayak gitu. Beli narkoba. Anjir. Kayaknya bener sih, gue nggak bakal bisa. Makanya Kak Luna keren banget sih, gue salut. Gue sih kalau misalnya ngerasa kebeban sementara gue punya mimpi yang harus gue kejar, ya gue akan konfrontasi sih yang jelas sih gitu. Karena mimpi gue atau cita-cita gue gitu, kalau di film itu kan si Kak Luna kan lagi ngumpulin duit buat beli rumah ya. Ya jangan sampai keganggu lah atas nama lu kan ya keluarga gitu. Misalnya si Kak Luna kan case-nya dia punya kakak, punya orang tua gitu. Ya boleh sih berbakti, tapi jangan sampai mengganggu mimpi-mimpi lu atau cita-cita lu. Gue nggak tahu ya gue bisa atau enggak. Gue nggak tahu gue mampu atau enggak. Tapi kayaknya sulit bagi gue untuk bertanggung jawab penuh atas semua kehidupan kakak-kakak gue. Karena gue anak pertama, nggak percaya. Akan sulit sih bagi gue. Tapi kalau gue ke orang tua ya mungkin gue bakal ngasih kan. Tapi kalau ke kakak-kakak gue yang which is dia sudah berkeluarga, dia sudah punya pekerjaannya sendiri. Tapi kenapa harus Kak Luna nih yang bertanggung jawab penuh gitu loh atas perbuatan kakaknya? Kayaknya gue nggak bakal sanggup sih. Gue tetap bakal bantu, tapi tidak memaksakan diri gue kayak gitu. Kalau memang tujuannya buat ngejar mimpi-mimpi lu gitu, ya tadi balik lagi, ya jangan sampai mimpi-mimpi lu itu nggak tercapai cuma gara-gara lu nggak berani konfrontasi gitu dengan keluarga lu, dengan kakak lu, mungkin dengan kalau orang tua ya mungkin itu bisa jadi masuknya kewajiban ya. Tapi kalau misalnya kayak di film Kak Luna tuh dia harus juga nanggung urusan rumah tangga kakaknya, itu udah menurut gua udah berlebihan banget gitu. Dan dia berhak untuk milih enggak gitu atau berkata tidak. Tetap semangat, jangan Menyerah. jangan menyerah. Pasti dibalas lebih berkali lipat sama yang di atas gitu. Gue nggak tahu ada Kak Luna berapa banyak ya di luar sana ya. Cuman ya pesannya tetap semangat. Lu nggak ada yang sia-sia terhadap perjuangan lu sendiri. Pasti ada hikmahnya. Balik lagi ke diri lu sendiri ketika lu dihadapkan dengan permasalahan seperti itu. Kalau dari diri gue sendiri, jawaban gue yang sebelumnya itu, kalau diri kalian ya terserah kalian, semua sama-sama baik, dan juga jangan patah semangat. Gue nggak tahu ya, mungkin Kak Luna ini dia umurnya sama kayak kita kan, sama kayak gue juga. Kayak ayolah, lu jangan berfokus sama apa yang ada di keluarga lu, tapi lu juga harus berani keluar dari zona itu. Lu juga berhak untuk bahagia, lu berhak untuk beli barang-barang yang lu mau, lu berhak jalan-jalan, dan lu juga berhak untuk memprioritaskan diri lu sendiri. Pesan untuk Kak Luna di luar sana, gue tahu kalian, kita semua nggak bisa milih lahir di keluarga yang seperti apa gitu ya. Tapi untuk menjadi seseorang yang lain gitu, untuk menjadi ataupun membentuk diri lu sendiri, itu semua ada di tangan lu. Keputusannya ada di tangan lu. Jadi lu mau stay di sana, itu keputusan lu. Kalau lu mau cabut dari sana, itu keputusan lu. Jadi menurut gue masih ada something yang bisa lu perbuat untuk diri lu sendiri. Jadi kadang ketakutan kita yang membatasi diri kita sendiri untuk mengambil sebuah keputusan. Resikonya itu yang paling menjadi pertimbangan setiap orang biasanya untuk mengambil sebuah keputusan. Dan menurut gua
in the end kita semua bakal harus ngambil sebuah pilihan yang mana setiap pilihan kita pasti ada baik atau buruknya atau ada konsekuensinya. At least lo harus milih keputusan itu berdasarkan konsekuensi yang sekiranya lo masih bisa lo taker dan lo terima. Itu sih paling. Tetap kuat, tetap semangat walaupun gak mau, tapi it is what it is. Ini yang harus dijalani, ini yang harus dilalui. Semua pasti ada hikmah dan berkahnya, amin. Semua udah direncanain sama yang di atas. Masya Allah. Amin.